Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, Allahu Akbar. Soleh soleha, Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya, di hari Jumat yang penuh berkah. Masih dalam pembelajaran jarak jauh kita. Semoga soleh soleha senantiasa semangat dan selalu sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, hari ini apa sih yang akan kita pelajari? Kita lihat yuk. Baik, hari ini kita masuk ke subtema 3 nih soleh-soleha. Ya, Alhamdulillah masih di tema 5. Namun hari ini kita sudah masuk ke subtema 3 pembelajaran yang pertama ya. Oke, tema 5 subtema 3 ini akan bercerita tentang pengalaman di sekolah ya, soleh-soleha ya. Nah, untuk hari ini fokus pembelajaran kita adalah PPKN. Ya, tujuan pada hari ini adalah anak soleh dan soleha dapat mengidentifikasi dan menuliskan cerita kebersamaan dalam keberagaman kehidupan individu di rumah. Nah, di sini ada kata kuncinya ya. Ada kebersamaan dan ada keberagaman. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Tapi apa saja yang akan kita pelajari tentang dua hal itu? Yang pertama, kita akan membahas tentang ciri-ciri fisik keluarga. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang kegemaran keluarga ya. Soleh-soleha, pasti ini ya, ini sudah pernah kemarin sekilas di semester 1. Sekarang kita akan mengingat lagi ya, mempelajari lagi, mengingat lagi tentang ciri-ciri fisik keluarga dan kegemaran keluarga ya. Kalau begitu kita mulai saja ya soleh-soleha. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, oke ya. Nah, di sini kita akan membahas ya cuplikan dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Jadi soleh-soleha, Allah menciptakan kita dengan berbagai bentuk, suku, agama, dan warna kulit yang berbeda. Kenapa ya kita diciptakan berbeda? Ternyata agar kita saling mengenal dan memahami ya. Soleh-soleha lihat deh, dari sekian banyak manusia ya yang diciptakan oleh Allah, tidak ada yang sama ya. Sekalipun mereka kembar, tapi mungkin mereka memiliki hobi yang berbeda, mereka memiliki kegemaran yang berbeda ya. Jadi memang semua manusia ciptaan Allah itu diciptakan dengan keunikannya masing-masing ya, kespesialannya masing-masing ya, karena semua manusia adalah istimewa. Apapun bentuk fisiknya, apapun kegemarannya, apapun sukunya, mereka diciptakan ya, kita diciptakan dengan segala keunikannya ya. Ternyata tujuannya agar kita saling mengenal dan memahami ya. Bu Gina bacakan terjemahannya ya. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, jadi soleh-soleha, ternyata dari ayat ini ya, dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ini, kita bisa mengetahui bahwa perbedaan yang Allah ciptakan itu sama sekali tidak menentukan amalan kita. Ya, ternyata yang Allah nilai itu bukan dia rambutnya panjang, dia rambutnya pendek misalnya ya. Tidak seperti itu. Tetapi Allah menilai ketakwaan kita. Ya, jadi ketakwaan kitalah yang akan menjadi penilaian oleh Allah ya. Sedangkan perbedaan yang ada di dalam diri kita itu diciptakan agar kita saling mengenal dan saling memahami. Coba soleh-soleha bayangkan kalau semua orang bentuknya sama, aduh bisa bingung ya, mana ayahnya, mana ibunya ya, karena semuanya sama misalnya ya. Bu Gina yang mana ya? Nah, ini ternyata memang
Allah menciptakan kita berbeda-beda supaya kita bisa mengenali, oh Bu Gina tuh yang ini ya, oh ini ibu saya, oh ini teman saya, seperti itu ya soleh-soleha ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke ciri-ciri fisik keluarga. Di sini ada foto keluarganya Bu Gina ini, keluarga kecil ya. Soleh-soleha, setiap orang itu memiliki ciri fisik. Ya, jadi apa sih ciri fisik itu gitu ya? Ciri fisik itu dapat dilihat dari beberapa hal. Misalnya jenis kelamin, warna kulit, bentuk rambut. Nah, seperti itu ya. Jadi misalkan ini laki-laki, ini perempuan. Nah, itu sudah termasuk ciri fisik. Oh, yang ini matanya sipit, yang ini matanya belok. Nah, itu juga sudah termasuk ciri fisik. Oh, yang ini tinggi, yang ini pendek misalnya. Itu juga ciri fisik ya. Jadi ciri-ciri fisik adalah ciri-ciri yang terlihat di anggota tubuh kita. Seperti itu ya, soleh-soleha ya. Nah, bisa ya. Di sini Bu Gina punya contoh. Kita bacakan dulu ya contohnya ya. Ayah Huda bernama Faisal. Ayah Huda berbadan tinggi dan tegap, berambut lurus dan hitam, beralis tebal dan berhidung mancung, berkulit sawo matang. Nah, ini adalah ciri-ciri fisik dari siapa? Dari Ayah Huda. Nah, apa saja ciri fisik yang disebutkan? Yang pertama, badan tinggi dan tegap. Oh, ayahnya Huda berbadan tinggi dan tegap ya. Lalu rambutnya lurus dan hitam. Alisnya tebal, hidungnya mancung, warna kulitnya sawo matang. Nah, ini adalah ciri fisik yang disebutkan oleh contoh ini. Ya, soleh-soleha ya. Jadi bisa dari bentuk badannya, bisa dari bentuk rambutnya, warna rambutnya, bentuk alisnya, bentuk hidungnya ya, atau warna kulitnya ya. Jadi terlihat begitu ya, yang terlihat di badan begitu. Nah, ini ada lagi nih contoh berikutnya. Ibu Huda bernama Dina, berbadan tinggi dan langsing, memakai jilbab, bermata sipit, dan berwajah oval, berkulit putih. Nah, soleh-soleha itu adalah ciri-ciri fisik juga yang menggambarkan siapa? Ibunya Huda. Apa saja ciri fisik yang disebutkan? Apa saja? Di sini juga sudah ada ya. Ada badan tinggi dan langsing begitu. Lalu memakai jilbab. Jadi warna rambutnya tidak terlihat ya karena memakai jilbab. Matanya sipit katanya. Wajahnya oval dan warna kulitnya putih. Seperti itu ya. Jadi ini juga termasuk ciri-ciri fisik yang menggambarkan ibunya Huda. Ya, seperti itu. Jadi bisa dari bentuk badannya, dari apakah warna rambutnya ya, tapi karena ibu Huda memakai jilbab, jadi boleh memakai jilbab seperti itu ya. Lalu matanya sipit. Nah, ini matanya sipit. Lalu bisa juga dari bentuk wajahnya dan warna kulit ya. Jadi ini bukan salah satu ya, salah 5 ini. Jadi ini beberapa contoh ya, beberapa contoh ciri fisik yang dapat disebutkan. Nah, sebetulnya apa sih soleh-soleha manfaat ciri fisik itu? Banyak sekali ya. Jadi misalnya nih suatu saat soleh-soleha misalnya pergi ke tempat umum, lalu tiba-tiba ayah ibunya misalnya terpisah. Nah, soleh-soleha bisa kan pergi ke keamanan ya, ke security, lalu misalnya maaf ayah saya misalnya atau ibu saya terpisah dari saya, pasti om-om security-nya ya pasti bertanya bagaimana ciri-cirinya. Nah, seperti itu salah satu manfaat kita mempelajari ciri fisik itu ya. Jadi soleh-soleha harus bisa ya mengidentifikasi ciri-ciri fisik dari ayah bundanya atau keluarganya ya. Atau misalnya pas datang ke sekolah,
ketemu Pak Satpam mau ketemu Bu Gina misalnya ya. Bu Gina yang mana? Nah, disebutkan ciri-ciri fisiknya misalnya seperti itu ya, bisa juga. Oke, soleh-soleha. Nah, ini juga bisa soleh-soleha pelajari di buku tema 5 ya, yang sudah mendapatkan buku tema 5. Di situ ada di halaman 59 dan 60. Di situ lebih lengkap contohnya. Kalau di sini Bu Gina hanya menyampaikan 2 contoh saja ya. Jadi nanti boleh silahkan dilihat di halaman 59 60-nya, bisa dibaca-baca lagi contoh yang lain ya, soleh-soleha ya, yang sudah mendapatkan bukunya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kegemaran keluarga. Soleh-soleha, selain ciri fisik yang berbeda dalam keluarga, bisa jadi ya kegemaran kita juga beda-beda ya. Jadi setiap anggota keluarga bisa saja memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Bagaimana dengan keluarga soleh-soleha? Apakah memiliki kegemaran yang sama atau berbeda? Kalau Bu Gina boleh cerita nih ya. Jadi di keluarga Bu Gina itu ya, yang tadi keluarga kecil itu kita memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Kalau anak Bu Gina, dia senang banget bongkar pasang begitu ya, seperti main Lego, main puzzle ya, atau misalnya membongkar-bongkar mainannya lalu memasangkannya lagi begitu. Kalau Bu Gina senangnya masak misalnya ya, berkreasi gitu, membuat makanan. Kalau suaminya Bu Gina senangnya bermain musik ya, senangnya bermain gitar misalnya seperti itu. Nah, jadi itu adalah kegemaran di keluarga Bu Gina yang ternyata kami memiliki kegemaran yang berbeda-beda begitu ya. Jadi selain ciri-ciri fisik tadi, bisa jadi kegemaran kita juga berbeda ya. Nah, sekarang ada contoh lagi nih. Contoh dari keluarga Huda ya. Kegemaran keluarga Huda berbeda-beda. Huda gemar dalam sepak bola. Kak Vira gemar bersepeda. Ayah Huda gemar dalam bulu tangkis. Ibu Huda lebih suka jalan kaki. Meskipun berbeda kegemaran, alhamdulillah keluarga Huda tetap rukun dan saling menyayangi. Nah, lihat di sini, ternyata di keluarga Huda itu lebih banyak lagi ya perbedaan-perbedaannya. Hudanya senang sepak bola, kakaknya Huda senang bersepeda, ayahnya Huda senang bermain bulu tangkis, lalu ibu Hudanya gemar berjalan kaki ya. Di sini nih, apa saja kegemaran keluarga Huda? Nah ya, jadi ini, tetapi walaupun mereka memiliki kegemaran yang berbeda-beda, mereka tetap rukun dan saling menyayangi. Jadi tidak, misalnya ya, Huda kan senang sepak bola, sedangkan ayahnya senang bulu tangkis. Huda tidak marah kepada ayahnya, misalnya, ayah nih kenapa bermain bulu tangkis sih, ayo main bola sama aku. Nah, tidak seperti itu ya, tetapi saling mendukung. Ayah Huda mendukung Huda bermain sepak bola, Huda juga mendukung ayahnya bermain bulu tangkis gitu ya. Soleh-soleha juga di rumah mungkin begitu ya, dengan keluarga memiliki perbedaan kegemaran, apalagi kalau punya saudara yang jenis kelaminnya beda ya, misalnya punya kakak perempuan atau punya adik perempuan ya. Jadi misalnya yang perempuan punya adik laki-laki, punya kakak laki-laki. Nah, biasanya suka berbeda ya kegemarannya. Nah, walaupun seperti itu, kita harus tetap saling menghargai dan menghormati ya. Nah, soleh-soleha juga untuk materi kegemaran ini masih ada di tema 5 ya. Silahkan bagi yang sudah mendapatkan bukunya bisa menelaah kembali, bisa membaca kembali, ada di halaman 68 materinya ya. Oke, seperti itu. Jadi bisa dibaca-baca lagi sebagai penguatan. Begitu ya, soleh-soleha. Nah, sekarang pertanyaannya, kita kan punya banyak perbedaan ya. Bagaimana nih caranya agar keluarga menjadi rukun dalam perbedaan kegemaran? Coba, kira-kira harus bagaimana ya? Aduh, ayahnya beda, ibunya beda, anak-anaknya beda. Jadi
Gimana ya caranya supaya tetap rukun dalam perbedaan kegemaran ini? Bagaimana caranya? Di sini ada 4 cara. Yang pertama, tidak ada yang mengolok-ngolok satu dengan yang lain. Mengolok-ngolok itu apa? Mengolok-ngolok itu mengejek gitu ya. Jadi misalnya, ih apaan sih kamu mah sukanya main boneka, aku dong nih yang main bola. Nah itu contoh mengolok-ngolok, tidak boleh seperti itu ya. Tidak boleh karena setiap orang pasti memiliki kegemarannya masing-masing dan kalau misalnya diolok-olok sedih ya, soleh-soleha juga ya kalau diolok-olok sedih ya. Jadi yang pertama tidak boleh ada yang mengolok-olok ya satu dengan yang lainnya. Yang kedua, saling memahami ya. Oh iya, saya sukanya main bola, kakak saya sukanya main boneka, ya sudah tidak apa-apa, begitu ya misalnya. Lalu yang ketiga, saling menyayangi. Walaupun berbeda, tapi kita dalam keluarga harus saling menyayangi. Adik sayang dengan kakaknya, kakak sayang dengan adiknya. Ayah bunda pasti itu mah sudah pasti ya, sudah pasti sayang pada anak-anaknya ya. Anak-anak juga harus sayang sama orang tuanya ya. Dan yang keempat adalah saling menghormati. Jadi tidak mengganggu satu sama lain ya. Jadi silahkan mempersilahkan kegemarannya. Tapi ingat ya, kegemarannya juga harus kegemaran yang baik. Kegemaran yang positif ya. Jadi jangan misalnya kalau ada anak yang sukanya jahil, nah itu jangan ya. Karena jahil itu kan sifat yang kurang baik begitu ya. Sekarang kan lagi ngetren ya, ngeprank gitu. Aduh, soleh-soleha jangan ditiru ya, karena itu tidak baik ya. Jadi kita melakukan kegemaran yang positif saja ya, seperti olahraga, menggambar, boleh atau bermain yang positif ya, soleh-soleha ya. Bu Gina titip ya. Pokoknya jangan melakukan hal-hal yang tidak baik ya, yang tidak terpuji. Oke? Pasti soleh-soleha bisa deh ya. Oke, soleh-soleha. Nah, itu tadi ya penjelasan tentang ciri-ciri fisik dan kegemaran di anggota keluarga. Sekarang ada tugas nih. Tugasnya tolong dikerjakan di buku tulis ya. Ada 2 soal. Yang pertama, tuliskan ciri fisik 2 orang keluargamu. Nah, ini 2 orang keluarga boleh bebas ya. Boleh ayah ibu, boleh ayah dan kakak, boleh ibu dan kakak, atau kakak dan adik boleh, atau ciri-ciri fisik soleh-soleha sendiri juga boleh, misalnya aku dan ayah, aku dan ibu, aku dan kakak boleh, pokoknya 2 ya. Bu, saya mah nggak mau 2 terlalu sedikit, maunya 5. Boleh ya, silahkan, pokoknya yang Bu Gina minta 2 orang. Tapi kalau soleh-soleha mau menuliskan ciri fisik lebih dari 2 orang, silahkan ya. Sambil mengasah menulis soleh-soleha ya. Oke? Nah, lalu yang kedua, soal kedua adalah tuliskan kegemaran anggota keluargamu. Nah, kalau ini semua ya. Jadi misalnya, ayahku gemar bermain bola, misalnya ya. Ibuku gemar bermain, Ibuku gemar memasak misalnya, atau ibuku gemar merawat tanaman, boleh ya. Silahkan. Ini tugasnya ya, untuk soleh-soleha dikerjakan di buku tulis ya. Oh maaf, ini ada ini. Oke, alhamdulillah ya kita telah belajar ciri-ciri fisik keluarga dan yang kedua adalah perbedaan kegemaran keluarga yang tadi. Semangat selalu ya soleh-soleha ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan untuk menghubungi Bu Gina via Japri ya. Oke, nah soleh-soleha itu tadi. Alhamdulillah ya, hari ini kita telah mempelajari PPKN ya. Silahkan, tadi ada tugasnya. Apa tadi tugasnya? Yang pertama apa? Menuliskan ciri fisik 2 anggota keluarga. Boleh lebih ya. Dan yang kedua adalah menyebutkan kegemaran anggota keluarga. Oke? Nah, itu saja soleh-soleha. Pertemuan kita hari ini dalam pembelajaran jarak jauh kita. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Terima kasih soleh-soleha, jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Bu Gina pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.